Jumpa lagi sahabat komunitas Depok Maju. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu profil tentang red wallet aeromodeling. Di kesempatan kali ini kita akan kupas lebih dalam lagi, yaitu tentang apa sih urgensinya aeromodeling, ya kan? Mungkin belum banyak orang yang tahu tentang aeromodeling. Kita diskusikan lebih lanjut dengan Mas Ronald. Halo Mas Ronald, siap. Kita lanjut lagi diskusinya. Oke Pak Thomas, terima kasih Pak diundang lagi di podcastnya. Oke Pak. Jadi kita waktu itu pernah berdiskusi tentang sejarah latar belakang Mas Ronald akhirnya menciptakan suatu wadah yang namanya red wallet aeromodeling. Nah sekarang saya mau tahu kira-kira apa sih urgensinya gitu ya. Ini udah berjalan berapa lama Mas Ronald? Pertama dirikan 2019 hari ini. Berarti udah 2025 sekarang, berarti kurang lebih 6 tahun ya? Ya, tapi karena kepotong COVID kita selama kurang lebih 2 tahun. Ya. Baru on lagi 2023 atau 2022 akhir. 2022 akhir ya, artinya udah lumayan ya, udah 3 tahun ya. Berjalan. Nah itu kira-kira urgensinya apa ya? Aeromodeling ini menurut Mas Ronald gimana? Oke, saya menjawab itu. Jadi urgensinya karena hari ini udah industri 4.0. Jadi untuk 4.0 dari atau 5.0 nih sebenarnya? Udah 5 ya? Udah 5 ya? Udah 5, Oke. Karena kemarin 2024 4.0, jadi urgensinya apa? Satu, untuk topografi atau untuk permetaan tanah. Jadi kita ngelihat kontur tanah pakai drone. Jadi dengan kurikulum yang kita buat dari SD, Fun and Play, terus kita ajari ilmunya SMP, SMA kita perdalam lagi. Setelah itu jenjang setelah SMA kita perdalam secara profesional untuk pilot drone yang kita bahas. Satu tadi topografi atau pemetaan tanah. Yang kedua drone itu adalah drone militer. Terus ada lagi untuk company profile perusahaan terus ada lagi digunakan untuk videografi atau drone sinematik. Jadi gimana tuh teknis atau mekanisme peran dari aeromodeling di mana di situ? Oke, pertanyaan menarik karena basicnya si anak-anak tadi kita berangkat dari eskul mengetahui apa pesawat yang berawak, tanpa awak itu drone, akhirnya cara mengoperasikan 360 derajat, berapa kameranya. Ini masih ada hubungannya juga dengan robotik karena electrical. Terus kita setelah melanjutkan seperti itu, kita petakan lagi drone mana yang bisa mengangkat 50 kilo dengan misil atau bom seperti apa, namanya drone militer. Terus untuk videografi, sinematik, drone itu kameranya berapa megapiksel, bisa merekam berapa jaraknya, bisa berapa buat kemampuan ketahanan goyang tanpa angin. Nah, terus ada lagi drone buat pemupukan. Pemupukan. Nah, industri ya. Industri buat sawah, kita tahu drone-nya itu bisa menyemprot pupuk 1 hektar itu kurang lebih 25 menit, Pak. Terus ada lagi drone untuk tambang, namanya di alat pasang di drone itu namanya radarnya. Bisa ngelihat kedalaman tanah pakai infrared 50 meter, Pak. Boy, canggih ya. Udah canggih ya. Makanya dengan itu urgensinya hari ini udah eranya 5.0. Semua bahkan di Amerika sendiri ataupun mungkin di Cina sudah ada taksi drone, sudah ada pengiriman paket lewat Amazon di Amerika sendiri pakai drone, Pak. Seperti itu. Oke, jadi itu beberapa alasan bahwa aeromodeling ini sudah harus diperkenalkan ke anak-anak ya. Sangat urgent, Pak. Nah itu sudah berapa sekolah yang ikut sebagai peserta aeromodeling? Hari ini kita alhamdulillah sudah
MOU 15 sekolah sejabodetabek, Pak. Sejabodetabek ya. Oke ya, udah lumayan ya 15 sekolah. Nah, itu nanti kira-kira program di sekolah itu apa aja tuh? Alhamdulillah kita juga bekerjasama dengan komunitas Depok Maju dan sekolah-sekolah, dan mungkin kedepannya akan dengan komunitas Depok Maju kita menyelenggarakan perlombaan untuk anak-anak, terus buat umum juga, untuk komunitas juga, dan kita akan mengembangkan seperti itu khususnya di Kota Depok. Oke. Dan kedepannya di kota-kota lainnya. Oke. Tadi artinya selain buat ekskul, bisa juga tadi buat lomba gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dikemas sebagai kegiatan wisata, mungkin ada rencana nggak? Oh iya, kita sampaikan dalam waktu dekat ini kita akan bekerja sama dengan komunitas Depok Maju. Saksikan di YouTube berikutnya. Nanti kita ada wisata Dirgantara di Pusdirga. Oh, di Pusdirga. Ya. Di mana tuh? Di Cibubur, Pak. Oh, di Cibubur ya. Ya. Oke. Menarik ya. Artinya aeromodeling tidak hanya sebagai aktivitas workshop, tapi juga tadi ada lomba dan juga ada wisatanya ya. Siapa? Oke, berarti ke depan kira-kira mau berapa sekolah nih targetnya Mas Ronald? Harapannya mungkin dengan disupport dengan pihak pemerintah maupun di komunitas Depok Maju, kita maksimalkan di Kota Depok dulu dan di kota-kota lain berikutnya, Pak. Oke. Gitu, Pak. Berapa targetnya kira-kira Mas? Targetnya di kurang lebih 50 sekolah sekota Depok. Harapannya. Mantap. Bismillah, Pak. Bismillah ya, semoga sukses ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Semoga sukses memperkenalkan aeromodeling sebagai salah satu sarana edukasi untuk anak-anak, khususnya yang suka atau tertarik dengan kedirgantaraan. Jadi seperti yang Mas Ronald sudah bilang bahwa aeromodeling ini tidak hanya merakit model pesawat, tapi juga bisa kunjungan ke beberapa daerah atau ke beberapa tempat atau objek edukasi seperti Pusdirga di Cibubur, atau mungkin bisa juga Museum Satria Mandala ya, atau apa namanya Sanggar ya. Sanggar Penerbangan Pondok Cabe Halim Perdana Kusuma. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman. Dan nanti kalau misalnya mau cari tanya informasi terkait kedirgantaraan, bisa langsung hubungi nomornya Mas Ronald nih di sini ya. Silakan dihubungi. Demikianlah wawancara saya dengan Mas Ronald yang pegiat kedirgantaraan. Semoga dengan majunya dirgantara di Kota Depok juga semakin membawa kemajuan bagi Kota Depok. Bravo Kota Depok. Salam komunitas Depok Maju.